Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Hidup Susah Tidak Mengurangi Ketaatan Bilal bin Rabah. Nah, kajian ini bersumber dari buku yang berjudul Meneladani Keimanan Bilal bin Rabah dari halaman 1 sampai dengan 12. Nah, dengan cara ini Anda akan memperoleh terus isu yang lebih dari pemirsa dan tidak lagi bersusah payah untuk mencari bahan dari banyak buku. A few moments later. Baik, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Nah, mengenang seorang pria yang menghadapi cobaan dan kesulitan yang tak terbayangkan. Nah, tetapi dalam kekuatannya, ia tetap tegar dan kokoh. Dia adalah sosok yang membawa harapan dan inspirasi bagi kita semua. Ya, kita bicara tentang Bilal bin Rabah, sosok yang telah mengalami kesusahan yang luar biasa. Bilal lahir di daerah Asarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Nah, ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hammamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai orang budak milik keluarga Bani Abu Dar. Nah, saat Abu Dar ini meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Nah, persentuhan Bilal dengan Islam dimulai ketika ia masih menjadi budak Umayyah. Nah, perbincangan Umayyah dengan tamunya soal kehadiran agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara tak langsung terdengar oleh Bilal. Meski belum mengenali Muhammad secara pribadi, namun Bilal telah sering mendengar sosoknya, lelaki bersahaja dan juga jujur dari Bani Hashim. Itu sangat dihormati oleh bangsa Quraisy. Nah, seketika ketertarikan Bilal ini terhadap Islam dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad membuncah. Bilal pun segera menemui Abu Bakar yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Nah, Bilal meminta Abu Bakar untuk mengantarnya menemui Rasulullah SAW. Tak perlu waktu yang lama bagi Bilal untuk menyatakan keislamannya. Penderitaan Bilal berawal ketika datang seorang tamu ke rumah Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika dia sedang berada di luar rumahnya menghirup udara segar pagi yang nyaman, tiba-tiba tamunya itu berkata, "Belum sampai kabar kepadamu, wahai Umayyah?" Nah, di sana Umayyah merasa heran dan bertanya, "Kabar apakah itu?" "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa budakmu yang bernama Bilal sering sekali datang ke rumah si Muhammad di waktu malam dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang di waktu siang hari, kira-kiranya engkau lengah tak mengetahuinya. Melihat gerak-gerik dan air mukanya, rupanya dia masuk ke agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan meninggalkan agama kita. Berarti ia telah mengenyahkan Tuhan Lata dan Uzza. Nah, apakah kamu benar kabarmu ini?" tanya Umayyah dengan cepat. "Cukupkah bukti-buktinya?" tanya pula. "Tentu ini bukan kabar bohong, justru itulah sebab saya datang untuk memberitahumu bila mana engkau belum tahu, agar engkau bertindak segera terhadap budakmu itu. Jangan mencemarkan nama kita yang menjadi tuan-tuan yang berbudak berlian, sehingga nama kita akan rusak karenanya," jawab tamunya itu meyakinkan Umayyah. Dengan hati yang kesal dan marah, Umayyah kembali ke rumahnya seakan-akan tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena sangat marahnya. Tidak lama kemudian Bilal pun datang lalu berdiri di hadapan Umayyah dengan agak takut. Dengan marah yang besar, Umayyah lalu berkata kepada Bilal, "Kabar buruk sudah sampai kepadaku. Tentang dirimu jangan engkau bersembunyi daripadaku. Sekarang mengakulah terus terang, benar tidaknya kabar itu? Engkau sering pergi ke rumah Muhammad di waktu malam. Engkau sudah terperosok memasuki agama baru yang dibawa Muhammad, serta meninggalkan Tuhanmu Lata dan Uzza." Nah, Bilal menjawab dengan tenang, "Bila Tuhan sudah mendengar kabar itu dan telah mengetahui akan keadaanku ini, maka aku pun tidak akan menyembunyikannya hal itu lagi. Memang aku sering ke rumah Muhammad. Aku percaya bahwa dia adalah Rasul Allah. Aku beriman dengan agama yang dibawanya, yaitu agama Islam yang suci dan murni." Umayyah memaksa Bilal keluar dari Islam dengan segala cara. Pada siang yang terik, Bilal dipaksa memakai
memakai baju besi, kemudian dikubur dalam pasir yang sangat panas, hingga hanya kepalanya saja yang nampak. Ia pun sering dipaksa Umayyah untuk berbaring terlentang di atas pasir yang sangat panas. Kemudian tubuh Bilal ditindih oleh batu yang sangat besar dan berat. Bahkan di lain waktu, leher Bilal diikat dan diseret ke kota Mekah. Meski demikian, Bilal tetap bertahan seraya mengucap ahad, ahad, ahad. Suatu kali akibat penyiksaan yang luar biasa kejam ini, Bilal pun pingsan. Ketika ia sadar kembali, ia menghadapi teriakan Umayyah yang memaksa untuk keluar dari Islam. Dengan kejam, Umayyah mengancam akan membunuh dengan menyiksanya kecuali ia tidak mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan. Namun, Bilal tetap kukuh dan bertahan dengan keyakinannya. Siangnya, Umayyah kembali menyiksanya lagi. Tampak ketetapan hati dan iman yang ada dalam dada Bilal, sekalipun sudah mengalami azab dan siksa yang terlalu kejam, sehingga seluruh tubuhnya bengkak dan luka-luka. Sungguh siksa yang bagaimana juga ngeri dan pedihnya terhadap seorang yang sudah demikian kukuh dan kuat iman dan keislamannya. Tidak akan berpengaruh terhadap apa-apa keimanan dan keislamannya itu. Allah yang selalu tampak oleh hati dan kolbu yang penuh iman itu telah dapat menahan kepedihan siksa yang demikian ngerinya, seakan-akan tidak terasa sama sekali. Zur bin Hubaisyah berkisah, yang pertama menampakkan keislaman adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Ammar dan ibunya, Suhaib, Bilal dan Mikdad. Nah, Rasulullah dilindungi pamannya, Abu Bakar dibela sukunya. Adapun yang lain, orang-orang musyrik menyiksa mereka dengan memakai baju besi di bawah terik matahari. Dari semua itu yang paling terhina adalah Bilal, karena paling lemah posisinya di tengah masyarakat. Nah, orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, ahad, ahad, Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, ahad, ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaan, namun Bilal tetap mengatakan ahad dan ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawab ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Nah, seketika itu Abu Bakar ini mendengar bahwa Bilal itu disiksa oleh Umayyah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqayyah emas. Pada waktu itu Abu Bakar lewat di tempat Bilal disiksa dan ia melihat siksaan itu. Umayyah sendiri pun berdiri di hadapan Bilal yang sedang disiksanya dengan angkuh dan sombong. Marah dan geramnya hati ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya. Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu biarlah aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Nah, ketika itu Abu Bakar menjawab, saya telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Nah, dalam mengenang kisah ketaatan Bilal bin Rabah di tengah-tengah kesulitan hidupnya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang bisa memberi motivasi kepada generasi Z atau generasi milenial yang seringkali dianggap rapuh dalam menghadapi cobaan. Yaitu yang pertama, ketaatan kepada Allah adalah kunci kekuatan. Nah, dari kisah Bilal menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah adalah sumber kekuatan sejati di tengah-tengah kesulitan. Meskipun dunia mungkin memberikan tekanan dan cobaan yang luar biasa, iman yang kokoh kepada Allah adalah landasan yang tak tergoyahkan. Nah, yang kedua, kesulitan adalah ujian, bukan akhir segalanya. Nah,
Bagi kita yang generasi Z, seringkali merasa terpuruk di tengah kesulitan. Namun, dari kisah Bilal, kita bisa belajar bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian yang bisa menguatkan iman dan karakter kita jika kita bertahan tegar. Yang ketiga, kesabaran dan keteguhan menjanjikan kesuksesan. Nah, dalam dunia yang serba cepat dan instan, generasi Z perlu diingatkan akan pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam meraih kesuksesan. Di dalam kisah Bilal bin Rabah ini, sebagai contoh, bagaimana cara kita untuk menyempurnakan bahwa kesabaran dan keteguhan dalam ketaatan membawa berkah dan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.